Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Aremus Gusman. Hari ini kita akan membahas materi berkaitan dengan perubahan penampakan permukaan bumi. Di erosi atau pengikisan tanah yang menyebabkan tanah yang mengandung humus akan kehilangan lapisan humusnya karena terbawa oleh air dan tanah longsor. Hal ini tentu sangat merugikan makhluk hidup. Tanah yang pada awalnya subur akibat erosi menjadi hilang kesuburannya, sehingga tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik, bahkan mati. Apabila tumbuhan mati, maka makhluk hidup yang memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanannya pun akan terancam kelangsungan hidupnya. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah erosi adalah melakukan reboisasi dan penghijauan. Selain itu juga dilakukan dengan mencegah penebangan secara liar dan berlebih. Jadi anak-anak, reboisasi juga adalah menanami kembali hutan-hutan yang sudah gundul dengan tumbuhan yang sesuai. Penghijauan adalah menanam daerah-daerah kosong dan tidak termanfaatkan. Dengan cara tersebut, kita dapat mencegah dan mengurangi erosi pada tanah. Yang berikut anak-anak, abrasi. Jadi abrasi mengakibatkan garis pantai akan semakin menyempit. Pemukiman warga dan tambak tergerus hingga menjadi laut dan menggelamkan beberapa pulau kecil. Yang dapat dilakukan untuk mencegah abrasi salah satunya yang pertama, mengembalikan keadaan lingkungan pantai pada keadaan semula seperti adanya hutan bakau dan hutan pantai. Karena dengan adanya hutan bakau dapat memecah ombak yang besar sehingga dapat mengurangi hantaman ombak pada batuan. Yang kedua, mengembalikan keadaan lingkungan pantai dapat dengan cara reboisasi dan penghijauan. Yang ketiga, jika daerah pantai tersebut merupakan pusat kehidupan manusia, maka harus dibuat daerah penahan dan pemecah ombak seperti batu-batu besar, dinding, atau beton. Yang berikut anak-anak, banjir. Ini adalah salah satu contoh banjir. Banjir merupakan salah satu dampak dari perbuatan manusia yang tidak menyayangi lingkungannya. Beberapa perbuatan yang dapat menyebabkan banjir adalah membuang sampah ke sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai dan air menjadi tersumbat, serta membuat bangunan dari tembok tanpa menyediakan peresapan air. Dampak terjadinya banjir adalah merusak sarana dan prasarana seperti hancurnya rumah-rumah dan gedung perkantoran, memutuskan jalur transportasi, mengganggu aktivitas sehari-hari, mencemari lingkungan, menimbulkan masalah, gangguan kesehatan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang kita lakukan untuk mencegah banjir, yang pertama itu membuang sampah pada tempat yang benar dan telah disediakan, menyediakan lahan kosong untuk ditanam tanaman, tanah tersebut berfungsi sebagai daerah peresapan air. Yang berikut, tidak menebang pohon secara berbesaran dan tanpa kontrol agar tempat peresapan dan cadangan air tetap terjaga. Oke anak-anak, yang berikut, badai. Selain oleh air, daratan dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh udara atau angin. Badai merupakan angin yang bertiup sangat kencang. Pada saat badai biasanya juga diikuti perubahan cuaca secara tiba-tiba serta gemuruh petir yang sangat kencang disertai dengan kilatan-kilatan. Badai dapat mengikis daratan dan menghancurkan apa saja yang ada di permukaan tanah. Pohon yang besar pun bisa tumbang karena badai, bangunan rumah hancur, genting-genting rumah berterbangan, dan lahan pertanian akan rusak. Oke anak-anak, yang terakhir itu kebakaran hutan. Ada beberapa kejadian alam yang bisa menyebabkan kebakaran hutan terjadi. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam biasanya tidak menimbulkan dampak luas. Dan biasanya kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam tidak menimbulkan kerugian besar kebakaran hutan yang disebabkan oleh kesengajaan pada manusia. Berikut beberapa kejadian alam yang bisa memicu timbulnya kebakaran hutan. Yang pertama, musim kemarau panjang. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat berakibat naik suhu di berbagai wilayah termasuk hutan.
Suhu yang tinggi tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Yang kedua itu sambaran petir. Sambaran petir juga dapat berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Perubahan iklim yang terjadi akibat penyebab pemanasan global juga bisa menyebabkan seringnya sambaran petir itu terjadi. Yang ketiga ini aktivitas vulkanis. Hal ini juga dapat terjadi di wilayah pegunungan berapi. Wilayah hutan di gunung berapi dapat terbakar ketika aktivitas vulkanis itu terjadi. Misalkan saja ketika gunung berapi meletus. Lahar dari gunung berapi tersebut mengenai hutan di lingkungan gunung berapi itu sehingga hutan mengalami kebakaran.